Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal SKB Auditor. Ini adalah materi tentang audit intern, bagian kedua. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Tahapan review laporan keuangan meliputi tahap sebagai berikut. Maka jawabannya D. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendampingan selama pemeriksaan BPK. Tahapan review laporan keuangan adalah sebagai berikut. Perencanaan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini berupa penentuan objek, proses, dan akun yang akan direview, serta pemilihan langkah-langkah review. B. Pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan kementerian atau lembaga pada unit review penyusunan KKR. KKR itu kertas kerja review. C. Pelaporan berupa penyusunan catatan hasil review, ikhtisar hasil review, dan laporan hasil review. D. Pendampingan selama pemeriksaan BPK yang dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah dalam tahap ini adalah menjelaskan kepada BPK mengenai hasil review atas laporan keuangan kementerian lembaga agar dapat digunakan oleh BPK. 2. Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK. 3. Mengantisipasi permasalahan kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. 4. Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK. 5. Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan. Dan 6. Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Soal berikutnya. Dalam merencanakan penugasan, auditor harus memahami auditi. Pemahaman tujuan auditi secara umum dapat diperoleh auditor dari data. Maka jawabannya A. Rencana strategis. Tujuan auditi secara umum terlukis dalam dokumen rencana strategis atau Renstra. Dari tujuan tingkat organisasi, manajemen menjabarkan dalam tujuan kegiatan. Informasi tujuan kegiatan dapat diperoleh dari dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk APBN dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. SKPD itu artinya Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sekarang disebut juga dengan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mengurai nilai kontrak ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil merupakan contoh teknik audit. A. Verifikasi. B. Evaluasi. C. Observasi. D. Analisis. Maka jawabannya D. Analisis. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Contohnya, verifikasi surat pemberitahuan pajak tahunan. Evaluasi adalah cara untuk memperoleh suatu simpulan atau pandangan atau penilaian dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan walkthrough test dengan mengikuti proses suatu transaksi hingga akhir prosesnya untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dengan sistem dan prosedur yang ditentukan. Contoh,
evaluasi tugas unit layanan pengadaan atau ULP dalam menentukan pemenang. Observasi atau pengamatan adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Contoh, pengamatan kegiatan pelayanan kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga. Analisis adalah memecah atau mengurai data atau informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi. Contoh, mengurai nilai kontrak ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Soal berikutnya. Pernyataan yang benar mengenai vouching adalah, maka jawabannya adalah B. Vouching adalah menelusuri, mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. Jadi, vouching adalah menelusuri, mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. Sedangkan yang A, memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan, itu adalah konfirmasi. Yang C, penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti, itu adalah scanning. Yang D, mencocokkan dua data terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit bagian yang berbeda, itu adalah rekonsiliasi. Contoh kegiatan konsultansi yang bersifat fasilitatif antara lain berlaku sebagai, maka jawabannya A, perantara atau liaison dalam isu-isu pengendalian antara manajemen dengan auditor ekstern, rekanan, dan kontraktor. Penugasan konsultasi yang bersifat fasilitatif seperti memfasilitasi proses penilaian risiko organisasi, memfasilitasi penilaian mandiri terhadap pengendalian oleh manajemen, memfasilitasi manajemen dalam merancang kembali pengendalian dan prosedur untuk suatu area yang berubah secara signifikan, berlaku sebagai perantara atau liaison dalam isu-isu pengendalian antara manajemen dengan auditor ekstern, rekanan, dan kontraktor. Soal berikutnya. Program aplikasi Audit Common Language dan Interactive Data Extraction and Analysis atau IDEA dapat membantu auditor antara lain dalam hal, maka jawabannya D, mencari transaksi sesuai kriteria yang ditentukan dari ribuan transaksi yang ada. Soal berikutnya. Catatan yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama audit merupakan, maka jawabannya C, kertas kerja audit. Soal berikutnya. Pernyataan yang benar mengenai kertas kerja audit antara lain, maka jawabannya B, kertas kerja audit dapat digunakan oleh pengendali teknis sebagai sarana mengawasi, menilai, memonitor, dan menilai kecukupan teknik dan prosedur audit. Soal berikutnya.
Panitia penerima hasil pekerjaan atau PPHP lalai dalam melaksanakan tugasnya karena menerima hasil pengadaan barang tanpa melalui proses pengujian. Kalimat temuan tersebut di atas merupakan pernyataan. Maka jawabannya D. Sebab. Unsur temuan itu adalah kondisi, kriteria, kemudian ada sebab, akibat, dan dampak. Yang kelima ada rekomendasi. Jadi unsur temuan itu tadi kondisi. Kondisi adalah kekurangan atau kelemahan apa yang sebenarnya terjadi. Kondisi menunjukkan realitas yang ada dari suatu pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan. Untuk menyatakan kondisi, auditor harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material. Kriteria apa yang seharusnya terjadi? Kriteria adalah standar, ukuran, atau harapan, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan manajemen yang harus ditaati atau dilaksanakan, pengendalian manajemen yang andal, tolok ukur keberhasilan atau efisiensi dan kehematan, standar dan norma atau kaidah. Berikutnya adalah sebab, yaitu mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan kriteria. Materi penyebab merupakan hal yang penting apabila ditinjau dari tujuan audit, yaitu untuk menghasilkan rekomendasi ke arah perbaikan di masa datang. Penyebab ini mengungkap tentang mengapa terjadi ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria. 4. Akibat dan dampak. Apa akibat dan dampak yang ditimbulkan dari adanya perbedaan antara kondisi dan kriteria? 5. Rekomendasi. Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya? Soal berikutnya. Laporan hasil penugasan hendaknya bermanfaat bagi auditi untuk membangun serta membawa ke arah perbaikan, atau dengan kata lain, laporan harus. Maka jawabannya A. Konstruktif. Laporan hasil penugasan harus memenuhi syarat kualitas komunikasi yang baik, yaitu akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Akurat berarti laporan yang dihasilkan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan bebas dari kesalahan. Objektif, laporan harus adil dan berimbang yang menyajikan penilaian seluruh fakta dan kejadian yang relevan. 3. Jelas, laporan harus mudah dibaca dan dipahami. 4. Ringkas, laporan seharusnya berisi poin-poin penting, dihindari bahasa bertele-tele, detail, dan pengulangan yang tidak perlu. 5. Konstruktif. Laporan hasil penugasan hendaknya bermanfaat bagi auditi serta membawa ke arah perbaikan. 6. Lengkap. Laporan berisi seluruh informasi penting dan sesuai yang mendukung rekomendasi dan kesimpulan. 7. Tepat waktu. Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan harus tepat waktu, karena laporan yang terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil audit. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semangat belajar dan semoga teman-teman semua lulus menjadi auditor tahun ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan semoga teman-teman semua lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.